Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ursula Melia dengan NIM 031. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemateri tentang fonologi. Baik, kalian harus mengerti ya, fonologi itu apa. Fonologi adalah ialah bunyi bahasa sebagai satu yang terkecil dari ujaran beberapa dengan gabungan antara bunyi yang membentuk silabel atau suku kata, serta dengan unsur-unsur supramental seperti tekanan, nada, dan tingkat durasi. Saat tingkat di atas satuan silabel ialah satunya morfem yang menjadi objek kajian yang linguistik morfologi. Bedanya silabel dengan morfem adalah kalau silabel itu tidak memiliki makna, kalau morfem mempunyai makna. Seperti kamu cantik itu ada bermaknanya kalau kamu itu orangnya cantik. Nah, seperti itu. Kalau semuanya nggak ada makna, aku nggak tahu. Seperti itu. Lanjut, konsep dasar fonetik dan fenomik. Kalau fenotik itu disebut juga argamas atau fonetik filosofi yang meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia antara lain meliputi bahasa alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa. Jadi kalau bunyi itu ada dua peralat yaitu mulut dan telinga. Lanjut, fonetik austrik yaitu objek adalah bunyi bahasa ketika merapat ke udara gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatannya. Ketika merambat di udara, spektrum tekanan dan interaksi dan bunyi. Yang ketiga, yaitu yang C, fonetik atau audio theory, meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa oleh telinga sehingga bunyi-bunyi dapat didengar dan dipaham. Lanjut, proses pembunyian. Proses bunyian adalah terjadi bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa. Dan umumnya dimulai oleh proses pemohonan udara di luar dari paru-paru melalui tongkat tenggorokan. Dan yang tenggorokan dalamnya terdapat pita suara. Pita suara itu adalah suatu alat yang kita bisa mendapatkan suara. Supaya udara bisa di luar, pita suara harus berada di dalam keadaan terbuka. Bunyi bahasa dapat dihasilkan oleh komposisi pita suara yang terbuka dan lebar. Bunyi bahasa. Kajian fonetik digunakan istilah bunyi vokal dan bunyi konsonan, sedangkan bunyi tingkat fonetik digunakan istilah fenom vokal atau proses cara terjadinya bunyi disebut cara artikulasi. Secara umum, artikulasi adalah pertemuan antara artikulator aktif dan artikulator pasif yang mungkin terjadi dalam bunyi dan bahasa. Lanjut, yang ini adalah pembahasan macam-macam artikulasi itu apa sih? Artikulasi dibagi menjadi banyak, yaitu ada 6. Yang pertama itu artikulasi biola itu adalah bunyi yang menghasil dengan menyatukan kedua bibir, kayak membuat. Nah, itu artinya bunyi tersebut diartikulasi biola. Dan yang kedua, artikulasi labiodontal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menyentuh gigi dengan bibir atas. Contohnya bunyi konsonal seperti kan. Dan yang ketiga, artikulasi internet yang bunyi dihasilkan dengan menekankan ujung lidah di antara gigi dan atas. Contohnya seperti huruf TH, tin. Yang keempat, artikulasi adikodomintal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menyatukan ujung lidah dengan gigi depan. Contohnya seperti tahu. Artikulasi adipolar adalah bunyi yang menghasilkan dengan menyatukan ujung lidah atau apex dengan bagian langit-langit belakang gigi depan. Contohnya seperti kata nasi. Artikulasi lamodental bagaimana depan lidah mendekatkan atau menyentuh langit atas. Bunyinya seperti nyanyi. Yang ketujuh, artikulasi lamodental yaitu melibatkan bagian yang lidah yaitu seperti dua. Artikulasi Darvesel yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menyentuhkan bagian belakang lidah dengan langit-langit lunak.
Contohnya seperti kata. Artikulasi Orlan kemampuan untuk menyerang lidah dengan gigi dengan rahang untuk menghasilkan bunyi bicara. Seperti emas, sate tergantung dari huruf jenis E. Fenomik. Fenomik adalah kata yang menyajikan bunyi bahasa dengan memastikan status bagaimana pembentukan makna untuk mengetahui sebuah bunyi atau fenoma atau bukan. Kita harus mencari disebutnya itu bentuk yang bunyi, misal dengan pasangan kata paku dan baku. Kata itu mirip masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Kata terdiri dari P, A, K, dan U. Sedangkan kata itunya baku. Itu hampir sama. Alat ucap. Adapun alat ucap yang digunakan yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus yang merupakan faktor mutlak yang terjadi bahasa jika dihasilkan dengan arus udara dengan datang dari mulut. Yang kedua adalah pangkal tenggorokan adalah pita suara grafis atau epilogis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan dan ujung pada sepasang pita suara. Yang ketiga adalah rongga tenggorokan atau fungsi sebagai tabung udara yang akan bergetar bila pita suara bergetar. Langit-langit lunak atau velum atau anak tekak dan pangkal lidah dengan turun naiknya dan mengatur udara masuk melalui rongga hingga atau rongga mulut. Yang kelima, langit-langit keras, ujung lidah, dan daun lidah. Dalam menentukan bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulasi yang itu bergerak menjadi alveolar, artinya pada ujung daun lidah. Gerut gigi. Dalam menentukan bunyi bahasa, evolum sebagai artikulum pasif dan aspek amilum sebagai prototimpanya. Yang ketujuh, gigi. Dalam prototimpanya gigi, dapat beberapa bagian aktor pasif yang menjadi aktornya dalam aspek di bawah gigi. Yang kedelapan, bibir bawah dan bibir atas. Dalam menentukan bunyi bahasa, bibir atas bila menjadi artikulator positif dan membawa menjadi artikulator aktif. Yang kesembilan, lidah. Lidah terjadi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, daun lidah, punggung atau tangkal lidah, dan akar lidah. Yang ke-10, mulut, ronggang dengan kedua bibir dan mendengarkan dan menentukan bunyi vokal. Yang ke-11, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dibawa melalui rongga hidung disebut adalah bunyi nasal. Baik, ini adalah kesimpulan dari semua, yaitu fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang menyajikan bunyi bahasa, fenomen bentuk, dan berubah. Kajian tersebut baik, kesimpulannya dari tadi ialah kajian fonetik adalah bagian klasifisasi bunyi yang kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif dan keduanya membentuk vokal dan konsonal atau digabungkan dengan huruf vokal. Alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa ini mempunyai fungsi utama lain berfungsi biologis. Baik, cukup sampai sini saja pertemuannya. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.